Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama Raffi R5. Langsung saja di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan di video sebelumnya tentang PFC ya, masih tentang PFC, yaitu prefrontal cortex, yang merupakan salah satu bagian otak yang terpenting yang letaknya itu di bagian frontal atau bagian depan, di bagian sini, yang fungsinya untuk mengontrol perilaku kita, untuk mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan. Sebelumnya, sorry teman-teman, sudah lama nggak upload video berhubung ada beberapa kesibukan ya. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah olahraga bisa menyembuhkan PFC, gangguan PFC? Jawabannya bisa teman-teman ya. Karena olahraga adalah merupakan salah satu aktivitas yang membuat tubuh kita sehat. Agar teman-teman tidak salah paham, silahkan nonton sampai selesai videonya ya. Kenapa olahraga bisa menyembuhkan gangguan PFC? Seperti yang kita ketahui, PFC merupakan singkatan dari prefrontal cortex, salah satu bagian otak bagian depan yang sangat penting fungsinya, yaitu saat kita mengambil keputusan dan juga mengontrol perilaku kita sehari-hari. Jadi saat kita akan melakukan olahraga, tentu saja fungsi PFC kita sudah mulai berfungsi, yaitu mengambil keputusan melakukan sesuatu yang sangat baik untuk tubuh kita, untuk kesehatan tubuh kita. Mengambil keputusan yang baik merupakan fungsi PFC. Berarti saat kita melakukan sesuatu yang baik, perilaku yang baik, kita sudah menggunakan bagian otak tersebut, prefrontal cortex. Berikutnya bisa kita lihat dari manfaat olahraga tersebut. Olahraga, tentu teman-teman tahu olahraga itu tujuannya untuk memperkuat badan kita, menyehatkan badan kita. Olahraga itu merupakan aktivitas fisik, latihan fisik itu juga merupakan olahraga. Lalu apa hubungannya dengan otak? Saat tubuh kita sehat, ciri-ciri tubuh yang sehat karena olahraga itu, komposisi tubuhnya itu otot lebih banyak dibandingkan lemak. Komposisi ototnya lebih banyak. Jika komposisi otot lebih banyak, metabolisme di dalam tubuh otomatis menjadi lancar, pembuluh darah menjadi lancar. Fungsi darah itu kan membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, ke seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh termasuk ke otak. Jadi, tidak ada hambatan saat darah membawa oksigen, nutrisi yang dibutuhkan sel-sel di otak, itu tidak ada hambatan karena tubuhnya tadi sehat, tidak banyak lemak. Kalau banyak lemak kan bisa pembuluh darahnya bisa terganggu, aliran darahnya bisa tidak lancar, bisa jadi ada benda asing seperti lemak atau seperti misalnya ada kolesterol, kan itu menghambat aliran darah, bisa menyebabkan sumbatan pembuluh darah di otak. Jadi intinya dengan tubuh yang sehat, aliran darah lancar, nutrisi ke otak sampai dengan maksimal, nah itu membantu menyembuhkan gangguan otak. Itu dari fungsi olahraga. Nah, fungsi lain dari olahraga, saat kita melakukan olahraga, tubuh kita itu mengalami stres. Stres makna di sini stres yang baik. Contohnya olahraga beban. Misalnya kita angkat barbel, itu yang sering saya contohkan ya. Otot kita kan bekerja. Saat otot kita bekerja mengangkat beban, itu bagian-bagian otot di sini itu mengalami stres. Sel-sel yang di ototnya. Itu hanya contoh ya teman-teman. Mengalami stres. Saat tubuh kita mengalami stres, ada hormon yang dihasilkan oleh tubuh, yaitu hormon kortisol salah satunya. Hormon kortisol itu fungsinya untuk membantu tubuh yang berada dalam tekanan. Mungkin lebih jelasnya lagi teman-teman bisa cek di Google lah, atau baca di Halo Dokter atau di mana, itu sudah banyak penjelasan tentang hormon kortisol. Jadi hormon kortisol itu fungsinya membantu tubuh saat tubuh berada dalam tekanan, membantu tubuh mengatasi stres yang dialami tubuh, membuat tubuh kita lebih kuat. Jadi saat kita dalam masalah, saat tubuh kita bekerja, hormon kortisol itu membantu tubuh kita menjadi lebih kuat dalam mengatasi stres tadi. Makna stres ini kan sesuatu rangsangan dari luar yang mempengaruhi tubuh kita. Contohnya saat kita berolahraga tadi mengangkat beban. Itu kan ada rangsangan yang membutuhkan kinerja otot lebih berat. Intinya dengan rutin berolahraga, olahraga itu kita jadikan kegiatan yang rutin, itu kita sudah membuat fungsi PFC kita bekerja, yaitu kita melakukan kegiatan yang berguna, mengambil keputusan untuk melakukan olahraga rutin, itu kan sudah memfungsikan PFC tadi, prefrontal cortex tadi. Dan prefrontal cortex kalau sering kita fungsikan ke hal yang baik, dia akan semakin bagus, semakin kuat. Dan kembali ke fungsi olahraga tadi,
Saat kita melakukan olahraga kan teman-teman pasti sering dengar di medsos mungkin, saat kita melakukan olahraga tubuh kita ini, wajah kita nampak jelek, itu akibat dari kita mengalami stres. Tapi setelah kita selesai melakukan olahraga akan muncul hormon kesenangan atau kebahagiaan, tubuh kita menjadi lebih enak, lebih ringan, lebih segar lagi. Itu salah satunya hormon dopamin yang muncul ya teman-teman. Jadi intinya dengan kita melakukan olahraga, tubuh kita ini akan stabil, akan memperbaiki dirinya, termasuk otak tadi. Hormon-hormon akan teratur, hormon-hormon di dalam tubuh akan stabil. Beda halnya dengan kita tidak melakukan olahraga, kita hanya mencari hiburan saja, itu akan menyebabkan gangguan hormon yang muncul di otak, yang menyebabkan gangguan pada PFC tadi. Contohnya, salah satu penyebab gangguan PFC yang gara-gara gadget. Penyebab gangguan PFC sudah banyak kita bahas di video-video sebelumnya, seperti obat-obatan, narkoba, trauma, benturan di kepala yang berat, dan juga penyalahgunaan gadget seperti yang paling banyak teman-teman konsultasi, yaitu gara-gara pornografi. Itu salah satu penyebab gangguan PFC. Kita kembali lagi ke gangguan PFC. Misalnya, saat kita sedang bosan, tentu saja kita akan selalu ingin mencari hiburan. Contoh kecilnya, kita selalu main gadget itu. Kalau kita nonton video-video yang tidak bermanfaat, yang lucu, itu kita bisa berjam-jam ya, sanggup kita lihat berjam-jam, karena itu merupakan hiburan. Saat kita menikmati hiburan, hormon kesenangan tadi yang saya sebutkan tadi yang muncul di dalam, yang dikeluarkan di otak adalah dopamin ya kan teman-teman. Jadi sekarang kan mencari hiburan itu gampang, hanya dengan jari saja di gadget, yaitu kita nonton video-video yang lucu. Mungkin teman-teman biasa nonton TikTok misalnya, contohnya, ini hanya contoh ya, video-video TikTok yang hanya hiburan semata. Hiburan itu bukan tidak boleh, tapi kalau selalu hiburan sehingga kita mengabaikan pekerjaan yang penting, mengabaikan untuk merawat tubuh kita agar sehat, kita selalu cari hiburan-hiburan, itu kan dopamin yang di kepala itu dihasilkan terus, sehingga tidak stabil lagi, terlalu banyak dihasilkannya. Akibatnya kita mengalami cepat bosan. Kenapa? Karena kalau kita lagi bosan, kita mencari kesenangan sesuatu hanya dengan mudah, dengan membuka internet. Jadi kesenangan itu didapat dengan mudah. Jadi kesenangan itu lama-lama tidak berharga lagi. Jadi kita mudah cepat bosan karena hormon di kepala kita tidak stabil lagi. Itu hampir sama dengan orang konsumsi narkoba. Orang mengonsumsi narkoba tujuannya apa? Untuk penenang, untuk agar dopaminnya dihasilkan di kepala, dia merasa senang berlebihan. Nah itu kan udah dopamin yang dihasilkan di kepala itu kan tidak normal. Itu yang menyebabkan kerusakan otak. Jadi kembali ke pertanyaan teman-teman tadi, olahraga itu sangat menyehatkan ya. Tentu saja untuk otak, selain juga untuk tubuh, juga untuk otak, itu sangat bermanfaat sekali. Karena itu selain membuat tubuh kuat untuk menghadapi stres, juga membuat hormon-hormon yang dihasilkan tubuh stabil, sehingga tubuh kita bisa memperbaiki dirinya sendiri, bisa sehat kembali. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Thanks for watching. Assalamualaikum.